Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wa mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Alhamdulillah kita dapat bertemu kembali di podcast literasi, yang dimana memang dalam podcast ini kita lebih membahas kepada konsep pemikiran dan kiprah pergerakan daripada tokoh bangsa Indonesia ataupun pemikir-pemikir tokoh lainnya di dunia. Nah, yang dimana tentu konsep-konsep yang mereka bawa ini patut sekali kita pelajari sebagai contoh dan juga sebagai hasanah wawasan dan juga intelektual kita sebagai anak bangsa hari ini, yang dimana tentunya harus kita tiru bahwasanya mereka ini eksis dalam jasmaniahnya dan juga rohaninya. Nah, tentu pemikirannya itu ada, tidak hanya sebatas memberikan argumentasi saja, namun mereka ini membawa konsepsi-konsepsi dalam kehidupan yang dimana dapat kita rasakan hari ini. Nah, hari ini seakan-akan kita krisis konsepsi dalam menyelesaikan permasalahan baik di tingkat lokal lingkungan terdekat, maupun di tingkat nasional apalagi dunia. Nah, yang dimana mungkin kita hari ini terlalu nyaman dengan kehidupan yang dimana serba modern Padahal modern ini pun tentu ada yang menciptakan dan kita seakan-akan hanya menjadi pengguna saja. Nah, sehingga tidak mampu menciptakan kreativitas, gagasan yang dimana berdampak kepada halayak ramai. Maka dari itulah, seperti yang dikatakan Soekarno bahwa Indonesia merdeka itu, ia merdeka dengan membawa konsepsi-konsepsi. Tidak hanya meniru saja ataupun mengikuti saja, seperti halnya kanan kiri gitu kan, Deklarasi of Independence ataupun Manifesto Komunis. Nah, ia membawa konsepsi dan ajaran yaitu Pancasila. Dan begitu pun para tokoh-tokoh pemikir dunia di Eropa sana, yang dimana jauh sebelum daripada modern hari ini mereka sudah memikirkan bagaimana konsepsi-konsepsi kenegaraan yang dimana tentu dapat berguna bagi manusia untuk menjadi hidup yang lebih baik, baik dalam kelompok maupun beberapa kelompok, sehingga dari kelompok inilah akan menjadi tumbuh besar yang dimana cikal bakal dari pada negara sehingga sampai terbentuknya negara. Nah, hari ini kita bertemu dengan Aristoteles mengenai karyanya, yaitu tentang politik, ataupun judul aslinya itu La Politica. Nah, jadi Aristoteles ini ia lahir sekitar 384 sampai dengan 322 sebelum Masehi. Ia seorang filsuf Yunani yang dimana memang Yunani pada waktu itu selain sebagai tempat pusat perdagangan, ia melahirkan banyak para filsuf, banyak para pemikir dunia, yang dimana salah satunya itu yaitu Aristoteles. Ia pun seorang pemikir politik yang empiris realis. Nah, ini berbeda dengan Plato yang dijuluki sebagai idealis utopis. Ia lahir tepatnya di Stagira, Makedonia, yang dimana ayahnya itu seorang dokter dan ilmuwan yang sangat dihormati. Nah, Aristoteles ketika berumur 17 tahun, ia sudah mulai bergabung menjadi murid Plato. Nah, Plato muridnya Sokrates, kira-kira seperti itu urutannya. Jadi belakangan ini dia meningkat
menjadi guru di Akademi Plato di Athena ya. Sewaktu berumur 17 tahun, ia pun menjadi guru di Akademi Plato itu lama ya di Athena, selama 20 tahun. Namun, ia ternyata sama sekali tidak pernah diakui sebagai warga negara Athena. Tentunya ini kebijakan daripada pemerintah Athena waktu itu, bukan kemauannya dari Plato sendiri. Nah, kalau misalkan kita berbicara mengenai ini ya, biografi ataupun latar dari Aristoteles ini, jadi memang Aristoteles ini selama hampir 20 tahun ketika ia belajar dan mengajar di Akademi Plato, ia dikenal sebagai murid pembangkang ya oleh gurunya. Nah, makanya kalau misalkan Bapak Ibu ataupun teman-teman guru yang punya murid yang nakal, pembangkang, ya bukan berarti di masa depannya itu dia menjadi seorang ini ya, manusia yang suram. Namun ya contohnya ini kan Aristoteles. Ya walaupun memang dia terkenal dengan murid pembangkang, ternyata ia menjadi seorang pemikir filsuf besar. Sampai hari ini pun kita mengenal namanya. Nah, peninggal gurunya, ia kembali ya ke tanah lahirnya di Yunani, Stagira. Nah, kemudian ia menjadi guru Alexander Agung. Jadi anak raja dari Makedonia itu tahun 343 sebelum Masehi. Akhirnya disinilah ia mendirikan sekolah yang dinamainya menjadi Lexion. Nah, dari ini ya, sekolah yang didirikannya inilah ia kemudian menulis esai yang dimana lahirlah sebuah karya tulisnya yang berjudul La Politica. Ya, karena memang hanya berserang 20 tahun menjadi pengabdi, nah ia dipaksa meninggalkan Makedonia ya karena terdapat huru-hara politik pasca kematian Alexander, sehingga ia pindah ke Kalkis hingga akhir hayatnya ya, meninggal dalam usia 62 tahun. Nah, dia memang semasa hidupnya ternyata sangat bermanfaat ya. Ya, sehingga ia mampu menciptakan sebuah karya tulis yang dimana inilah nama karya tulisnya itu politik menjadi sebuah nama besar dan gagasan besar yang mempengaruhi dunia ya, dalam teori politik dan kenegaraan seperti itu. Inilah ia seakan memang menjadi pencipta besar nama politik ya, Aristoteles ini. Nah, jika dibandingkan dengan Plato, jadi keduanya ini memiliki perbedaan yang ini ya sudah nampak dari ciri dari gaya kepenulisan mereka nih. Kalau misalkan kita pernah baca buku Plato, ini lebih bergaya sastra dan juga memuat mite-mite serta inilah ada dialog gitu kan dengan Socrates. Namun kalau misalkan di tulisan-tulisannya Aristoteles ini, ia lebih terlihat kaku dan ya sifat idealisnya itu lebih kental gitu kan dibandingkan dengan ini Plato yang dimana ia menampilkan perbincangannya dengan Socrates. Nah, jadi buku La Politica ini ia tulis sekitar 330 sampai dengan 322 sebelum Masehi. Nah, seperti yang tadi saya katakan bahwa tulisan ini memiliki andil besar dalam perkembangan ilmu politik ya hingga sampai saat ini. Jadi dalam karya Aristoteles ini, ia membahas konsep-konsep mendasar dalam ilmu politik.
Ya, hari ini kita membahasnya cukup 2 saja dulu ya. Dia dari 8 poin itu, kita sekarang membahas 2. Yang pertama mengenai asal mula negara, lalu republik dan jenis konstitusi. Kurang lebih esensinya seperti itu. Nah, jadi tulisan ini ya tidak lepas dari perdebatan teori asal mula negara ya. Jadi memang ini sebelum Aristoteles menjelaskan tentang asal mula ini ya negara, memang sebelumnya itu Protagoras yang dimana ia dikenal sebagai tokoh besar kaum sofis ya, di dalam tulisannya yang berjudul tentang keadaan yang asli, yang dimana dalam tulisannya ini Protagoras yang menjadi objek pikirannya ialah ini pembicaraan mengenai manusia dan juga negara. Nah, jadi seakan-akan di dalam tulisannya ini yang memberikan gambaran bahwasanya walaupun Protagoras dikenal sebagai ini ya orang yang mengkonsepsikan negara, namun ini ya muncul perdebatan di antara filsuf, salah satunya mengkritik ialah Aristoteles, yang dimana ia tidak sepakat dengan teori asal-usul negara Protagoras. Nah, kalau misalkan kita telah gitu kan dari pendapatnya Protagoras bahwa negara tidak berdasarkan kodrat ataupun ya sifatnya alami ya, tetapi ia diadakan oleh manusia itu sendiri. Jadi sifatnya itu negara itu bukanlah suatu kondisi yang alami yang terjadi karena adanya kodrat yang sifatnya alami, namun ia dibentuk oleh manusia itu sendiri. Sehingga Protagoras meletakkan ini manusia sebagai superior dan negara sebagai inferior ya, yang dimana banyak masyarakat yang percaya pada Protagoras karena memang pada waktu itu ini ya kaum sofis itu dikenal sebagai kaum yang bijaksana ya, cendekiawan dan juga orang-orang pintar, sarjana lah kalau hari ini ya. Tetapi karena beberapa tindakan yang menjadi ini ya ciri khas ataupun karakter, nah mereka justru dikenang sebagai sebutan yang bertentangan dengan nama kelompok mereka. Nah, mereka lebih dikenal sebagai ini ya kaum sofis, yang dimana arahnya itu negatif. Karena apa? Karena mereka dianggap telah memperjualbelikan kebijaksanaan ataupun ilmu ya yang mereka miliki, yang sifatnya inilah ketika orang ingin belajar ke mereka itu harus membayar ya. Nah, memperjualbelikan kebijaksanaan, sehingga disitulah muncul banyak kritik yang dimana ia dianggap sebagai inilah warung gitu kan, warung yang dimana tempat diperjualbelikannya kebijaksanaan. Nah, namun tidak dapat kita pungkiri juga bahwa kaum sofis ini pun telah berjasa, yang dimana tentunya memberikan pendidikan yang menjadi kebutuhan kaum Hellas waktu itu. Walaupun ya ada sisi negatif, namun setidaknya ya banyak orang-orang yang ia didik ya sebagai seorang kaum sofis, yang dimana ia menjadi guru dan mengembara dari satu kota ke kota lainnya di Yunani, sehingga masyarakat yang ingin belajar ataupun kekurangan guru dapat mereka didik. Nah, sehingga dia pun memiliki kemahiran dalam hal politik, yang dimana pada waktu itu kaum sofis mendapatkan masa kejayaannya dalam bidang politik yang digeluti oleh seluruh rakyat Yunani khususnya.
para laki-laki, sehingga banyak yang belajar kepadanya. Ya, berkumpul, berduyun-duyun gitu kan. Nah, kemudian banyak yang sukses sehingga ia mampu mempertahankan kekuasaan politiknya, yang dimana antara perkataan, nah inilah kaum sofis ini pun banyak yang mengatakan dari para kritik bahwasanya ia pandai bersilat lidah ataupun retorikanya gitu kan. Berbicara, pandai berbicara. Nah, sehingga ini ya muncul kritikan yang dimana bahwasanya kebijaksanaan itu ya tidak bagus untuk diperjualbelikan, ataupun ilmu itu tidak bagus diperjualbelikan. Menurut para filsuf, salah satunya ialah Aristoteles, yang dimana ya perilaku seperti ini menjualbelikan kebijaksanaan merupakan perilaku yang tidak bermoral, karena kebijaksanaan itu dianggap hal yang sangat suci ya, dan bukan untuk diperjualbelikan. Kenapa? Karena tujuan utama disampaikannya adalah untuk memperbaiki dan mensucikan manusia. Nah, maka dari itulah salah satunya ya, bahkan Plato pun mengkritik dengan membuat salah satu karya ya, yang dimana berjudul Protagoras gitu kan, yang dimana ini ya gurunya sendiri Plato yang mengatakan tentang kaum sofis, yang dimana kaum sofis itu sebagai pemilik warung yang menjual barang rohani. Nah, akhirnya seiring perkembangannya zaman ya, teori relativisme dari kaum sofis ini yang menjadikan manusia sebagai ini ya peletak ataupun ukuran segala-galanya, yang dimana menjadi landasan untuk merumuskan setiap pikiran dan perkataan, dan sehingga menyebabkan sifatnya kebenaran itu datangnya dari pikiran manusia dan menjadi suatu hal yang sangat mahal. Nah, sebagai kebenaran akhirnya dapat dikritik dan dipatahkan oleh siapa? Yaitu oleh Aristoteles, yang dimana ia bereaksi ya dengan membuat tulisan yang berjudul ya itulah Sophis Stokis ya, yang dimana di dalam tulisannya ini pun dia menjelaskan tentang bagaimana kaum sofis menggunakan ya argumentasi yang tidak sah. Nah, dan selain itu pun Aristoteles ia membuat ini ya teori, dan teori ini pun untuk membantah tentang teori relativisme yang menjadikan manusia sebagai ukuran segalanya, terutama mengenai teori asal-usul negara, yang dimana ini ya ia mengemukakan bahwasanya argumentasi Protagoras itu lemah. Nah, sehingga Aristoteles ini mengemukakan teori baru tentang asal-usul negara, yang dimana ia menggunakan argumentasi-argumentasi yang sah menurut metode yang benar dalam mencari dan menemukan kebenaran. Jadi kalau misalkan kaum sofis itu menurutnya ialah negara itu ciptaan manusia, nah ini kalau kata Aristoteles, negara itu bukanlah ciptaan manusia. Jadi negara itu ciptaan alam ataupun sifatnya sudah menjadi kodrat ya. Kenapa? Karena ia adalah sebuah tempat dan manusia selalu berada dalam keadaan mendiami sebuah tempat. Jadi memang secara fakta itu kan negara itu kan sebuah nama yang dimana ia memiliki wilayah ataupun tempat ya. Nah, manusia itu sudah berada dan mendiami
suatu wilayah tersebut ataupun tempat tersebut. Ini secara fakta. Nah, inilah yang dimana ia mengkritik bahwasanya ya negara itu ya bukan dari hasil ciptaan ini ya manusia, namun ya sifatnya sudah menjadi kodrat seperti itu. Bagaimana Aristoteles mengemukakan argumentasinya? Jadi Aristoteles itu mengemukakan argumentasinya tentang asal-usul negara, yang dimana ia berkata ketika beberapa desa bersatu dalam satu komunitas lengkap, cukup besar untuk hampir atau cukup untuk mencukupi diri. Nah, sehingga negara menjadi ada yang berasal dari kebutuhan hidup yang kosong dan terus ada demi kehidupan yang baik. Dan oleh karena itu, jika bentuk-bentuk masyarakat sebelumnya adalah alamiah, demikian juga negara, karena itu adalah akhir dari mereka dan sifat dari suatu hal adalah akhirnya. Jadi kalau kita amati nih, Aristoteles ini berpendapat mengenai eksistensi negara. Kalau misalkan satu komunitas masyarakat yaitu ada secara alamiah ya untuk mengisi suatu tempat, begitupun juga negara. Jadi eksistensi negara itu ada karena ya memang secara alamiah masyarakat itu tumbuh ya dari keluarga, kelompok, sehingga ya menjadi sebuah negara dalam jumlah besar kan, seperti itu. Nah, ini kan kalau kita berkumpul satu kelompok gitu kan, satu geng ya, itu masih kelompok kecil lah. Kemudian bertemu kelompok lain ataupun ini ya, kelompok pertemanan lain. Ya, itu semakin bertambah banyak. Semakin banyak lalu sehingga ya itulah secara alami akhirnya kan kita dapat melihat perkembangannya secara kuantitas itu bertambah ya secara alami. Nah, karena adanya ya itulah sifat interaksi yang alami juga secara kodrat. Nah, bukan dibuat-buat ya. Nah, lalu kata Aristoteles mengenai teori asal mula negara. Jadi negara ataupun dikenal ya dalam bahasa Yunani itu polis ya, merupakan sesuatu yang terbentuk secara alamiah dan merupakan kreasi ya alam, hasil dari alam, karena negara hadir akibat koloni-koloni manusia yang dibentuk sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan dan harapan untuk mencapai kehidupan bersama yang lebih baik. Nah, jadi seperti itu. Memang ketika beberapa desa bersatu dalam satu komunitas lengkap, nah sehingga bertumbuh besar. Nah, itulah akhirnya kita dapat melihat bahwasanya alam ini telah mendukung dan telah menghadirkan mereka secara koloni-koloni untuk mencapai kehidupan bersama yang lebih baik. Tentunya ini kan dari proses pembelajaran ya. Jadi memang ada yang sifatnya artificial faktor itu kan, faktor yang sifatnya buatan dan natural faktor gitu. Namun di sini tinjauan daripada Aristoteles ini lebih kepada faktor alami yang dimana memang pertumbuhan secara kuantitas, kualitas itu ya secara alami itu tanpa kita susah payah dan memperkirakan jauh membuatnya, itu dia akan hidup dan tumbuh sendiri. Nah, karena memang itu sifat alami daripada ini ya manusia dan juga alam kan, seperti itu kodratnya.
Lalu kata Aristoteles, ini manusia adalah John Politikon ataupun makhluk yang hidup dalam polis. Di dalam suatu negara ada pun ya istilah polis ini politis dan politeia, ini bahasa Grek, yaitu menjadi kata-kata kunci atau dikenal sebagai bagian dari Aristoteles terminologi. Jadi istilah polis, politeia ini merupakan kunci ataupun terminologi daripada Aristoteles, yang dimana ini yang menjadi cikal bakal dan diterjemahkan sebagai state ataupun citizen dan konstitusi. Ya, ini yang akan menjadi terjemahan dalam bahasa Inggrisnya itu sebagai negara ataupun konstitusi ya. Nah, jadi kalau misalkan kita baca dari buku ini manusia sebagai John Politikon ini lebih kepada manusia sebagai makhluk sosial yang dimana ia tidak dapat hidup sendiri. Nah, ini pun jelas dikatakan oleh Aristoteles bahwa bukti negara adalah ciptaan alam, dan sebelum individu adalah bahwa individu ketika terisolasi tidak mampu mencukupi diri sendiri, dan karena itu dia seperti bagian dalam hubungannya dengan keseluruhan. Tetapi dia yang tidak dapat hidup dalam masyarakat atau yang tidak memiliki kebutuhan karena dia cukup untuk dirinya sendiri harus menjadi binatang atau dewa. Nah, kalau dia mampu hidup diri sendiri ya tanpa adanya pertolongan orang lain, maka dia bukan bagian dari sebuah negara kan. Dia mungkin binatang ataupun dewa ya. Seperti itu. Jadi ini mengarah lebih kepada makhluk sosial ya. Manusia itu sebagai ini ya, makhluk yang sosial yang dimana ia mampu ini ya berinteraksi dan juga membutuhkan pertolongan orang lain, bahkan alam semesta ini. Nah, jadi esensinya ini kalau kita ringkas bahwa negara adalah ciptaan alam karena ia adalah sebuah tempat dan manusia selalu berada dalam keadaan mendiami sebuah tempat. Ketika manusia mendiami sebuah tempat yang hanya terdiri dari beberapa anggota yang terdiri dari orang tua, adik, dan kakak, maka tempat itu bernama keluarga. Nah, dari sinilah sehingga naik lagi tahapannya kan seperti itu. Nah, jadi negara itu terbentuk seperti ini ya, kumpulan-kumpulan rumah tangga yang dimana ada ayah, ada ibu, kemudian ada kakak, ada adik. Kemudian mereka ini berkumpul sehingga ya miniatur dari sebuah negara itu adalah keluarga. Nah, makanya kita dapat melihat ke dalam keluarga kita, bagaimana keluarga kita. Nah, sehingga pemimpin itu ialah sebelum ia mampu mengelola negara, pemerintahan, tentu ia harus mampu mengelola dan mengatur anggota keluarganya, karena itu miniatur dari sebuah negara. Nah, dari sini sehingga kita mampu percaya dan juga ada trust, kepercayaan yang tinggi dari masyarakat yang dimana tentunya sifatnya objektif seperti itu. Jadi manajemen rumah tangga ini tentulah sangat berguna bagi pemimpin negara, karena memang yang dia atur itu ialah anggota dari keluarga itu sendiri. Yang ia pimpin ialah keluarga yang ada di dalam negara tersebut. Maka kalau misalkan kita melihat dari ini ya, pemikiran Aristoteles ini,
Jadi dalam sebuah manajemen keluarga itu ya tidak lepas daripada aturan kepemilikan yang dimana ada kepemilikan harta benda. Nah, kepemilikan tersebut ternyata tidak hanya sebatas barang saja. Namun, menurut Aristoteles, jadi perbudakan itu sifatnya diperbolehkan dan hukum alam ya. Namun, tentu golongan budak ini diperlukan untuk yang sifatnya pekerjaan yang berat itulah. Nah, namun sebagian tidak menyetujui adanya perbudakan karena perbudakan adalah suatu ketidakadilan dan melahirkan sebuah paksaan. Seseorang yang memang pada dasarnya bukan budak dan tidak pantas menjadi budak, nah ketika ia dipaksa jadi budak kan ya tentu inilah sifatnya penyiksaan kan. Ketidakadilan ya, walaupun memang pada waktu itu biasanya yang menjadi budak itu ialah kelompok yang kalah dalam perang. Nah, bayangkan kalau hari ini masih seperti itu ya, tentu sangat repot kita. Nah, jadi di sini pun Aristoteles ya bahwa ternyata ada 3 nih manajemen rumah tangga, aturan yang dimana dapat diberlakukan di dalam rumah tangga, yang dimana yaitu mengatur tentang majikan dengan budak, kemudian aturan seorang ayah, dan aturan ini ya seorang ini ibu. Jadi ada perbedaan yang memerintah dan yang diperintah. Nah, tentunya ya tergantung jenis dan subjeknya. Jadi memang kalau keunggulannya itu kan dapat kita lihat bahwa antara majikan dengan budak ialah pada masalah nilai kehormatan kan. Bahwasanya ya perintah yang dikatakan oleh majikan itu ya derajatnya lebih tinggi sehingga dapat dan sifatnya wajib dilaksanakan oleh budak itu. Nah, namun ada yang lebih tinggi lagi, yaitu penguasa yang sifatnya pemerintahan ataupun kota ya, polis ya, karena itu masyarakat di Yunani itu ya emang sifatnya sering hidup di perkotaan, polis itu. Namun di sini penguasa itu harus mengendalikan situasi dan bersikap adil. Jadi yang diperintah itu bisa mematuhi aturan atau perintahnya dengan baik. Dan penguasa pun harus memiliki nilai-nilai kebaikan dan moral. Yang dimana itu harus menjadi karakter jiwa yang baik. Jadi ini ya Pak Aristoteles ini, ya dia pada waktu itu kondisinya menerima adanya budak ya. Karena memang sudah menjadi kebiasaan mungkin ya. Ya, namun dia memberikan pandangan bahwa harus ada kebaikan dan juga perintah kebaikan kepada budak tersebut. Jadi sikapnya itu kita tidak kasar ya. Kalau hari ini ya secara tidak langsung kan dengan adanya pembantu rumah tangga gitu kan ya, itu memang namanya lebih bagus lah ya. Dan ia pun dibayar gitu kan karena ya mampu membantu ya. Tapi mungkin secara sifat ini ya sama mungkin, namun bentuknya saja, bentuk nama dan perlakuannya yang berbeda, yang dimana hari ini lebih beri kemanusiaan ya, seperti itu. Namun dari segi kelas dan juga kehormatan itu masih berlaku. Tentunya sang majikan ataupun yang memiliki rumah lebih inilah terhormat dibandingkan pembantu rumah tangganya. Itu yang terjadi kan. Namun tentu itu dilihat dari bagaimana juga si pemilik rumah memperlakukannya, karena kan banyak yang diperlakukan dengan baik. Seperti itu kondisinya hari ini. Makanya nih kalau saran dari Aristoteles kan bahwa memang nilai-nilai kebaikan itu harus terkandung di dalam ini ya,
moral dan jiwa suatu keluarga tersebut. Kira-kira seperti itu. Jadi negara gitu kan, dalam argumentasinya Aristoteles ialah sebuah tempat dan manusia selalu berada dalam keadaan mendiami sebuah tempat. Nah, jadi kondisinya ketika tempat itu dihuni oleh beberapa keluarga, maka tempat itu bernama desa kan. Dan ketika tempat itu dihuni oleh beberapa desa, maka kan tempat itu bernama kota. Nah, dan ketika tempat itu dihuni oleh beberapa kota dan seterusnya, maka itulah yang disebut sebagai negara. Nah, oleh karena itu ini hanya soal nama, di mana perubahan nama itu kan terjadi seiring dengan bertambahnya jumlah populasi dari bentuk keluarga sampai bentuk desa, kota, dan negara. Maka dari itulah negara ialah institusi tertinggi daripada keluarga. Nah, ini perlu dipahami bahwa institusi tertinggi dari keluarga ialah negara. Nah, sehingga sebagai realitas ataupun konsep, negara itu akan selalu menjadi realitas yang alamiah dan memang sebuah konsekuensi ya. Sebuah konsekuensi yang sifatnya langsung ketika memang manusia itu mendiami sebuah tempat dan mereka itu sudah berkumpul yang terdiri dari berbagai macam desa, kota, dan menentukan pemimpin sebagaimana mereka inginkan gitu kan, dan kehendaki. Ya, itulah pemimpin itu di dalam sebuah ini ya, desa, kota, sehingga negara ya, kalau hari ini kan presiden. Nah, maka dari itulah pendapat Aristoteles tentang negara tidak saja menurut Aristoteles bahwasanya inilah telah meletakkan negara ke tempat yang seharusnya, tapi justru manusia itu ketika ia ada dalam suatu wilayah, justru ia mengukuhkan identitasnya sebagai sebuah negara yang berdiri sendiri. Nah, ini pun sama seperti yang dilakukan Plato ya, mengenai pengukuhan yang dimana menjadikan politik sebagai tema besar dalam satu karyanya. Nah, ketika Aristoteles menjadikan ini ya, sebuah karya tulis politik, nah ini seakan-akan semakin memperkuat daripada apa yang dikatakan Plato mengenai republik kan, seperti itu. Oke, kita lanjut. Jadi negara adalah bentuk tertinggi dari masyarakat dan bertujuan untuk kebaikan tertinggi. Nah, bagaimana hal itu berbeda dari masyarakat lain akan muncul jika kita memeriksa bagian-bagian yang terdiri dari rumah tangga ya. Kemudian rumah tangga didirikan atas relasi antara laki-laki, perempuan, tuan, dan budak, kata Aristoteles nih. Hal itu ada untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari manusia. Kemudian ia menjadi desa, masyarakat yang lebih luas, memenuhi kebutuhan yang lebih luas juga. Sehingga negara hadir bertujuan untuk memuaskan semua kebutuhan manusia, yang dimana manusia itu membentuk negara untuk mengamankan subsistem. Tetapi objek utama dari sebuah negara adalah kehidupan yang baik. Jadi objek utama sebuah negara itu ialah yang tertinggi, kehidupan yang baik. Nah, maka dari itulah bagaimana untuk menciptakan sebuah negara yang dimana negara itu mampu membawa masyarakatnya menjadi sebuah masyarakat yang memiliki kehidupan yang baik kan, seperti itu. Tidak hanya sebatas
untuk mencukupi kebutuhan makan, kemudian kebutuhan perutnya saja, namun ia mampu mengantarkan masyarakatnya menjadi masyarakat yang baik. Jadi tugas pemimpin berat ya konsekuensinya. Nah itulah makanya pemimpin itu tidak sembarangan orang. Kan kalau hari ini kan pemimpin itu dipilih berdasarkan jumlah kepala yang dihitung nih, milih siapa, bukan berdasarkan isi kepala. Nah kondisinya seperti itu. Oke, kita lanjut. Nah, jadi untuk memenuhi kebutuhan akan menciptakan sebuah negara yang dimana membawa masyarakatnya untuk hidup lebih baik, maka Aristoteles menguraikan bentuk-bentuk negara itu menjadi 2 kriteria nih. Yang pertama berdasarkan jumlah orang yang memegang pemerintahan. Yang kedua berdasarkan sifat dan tujuan pemerintahannya. Nah, dari pembagian kriteria ini, maka terciptalah bentuk-bentuk dan juga siklus dari pemerintahan. Yang dimana ada monarki ya. Nah ini monarki ini kan dia pemerintahan oleh satu orang ya, guna kepentingan seluruh rakyat ya, contohnya kerajaan seperti itu. Misalkan raja apa, negara mana. Nah, ini hari ini pun masih ada ya, seperti kerajaan Arab Saudi. Nah ini negara yang dipegang oleh satu orang saja ini disebut monarki. Lalu monarki dianggap sebagai pemerintahan yang baik apabila rajanya yang memimpin selalu bertindak bijaksana ya, berdasarkan kehendak kepentingan umum. Memang untuk menemukan pemimpin seperti ini ya tidak mudah, sehingga ketika ia tidak tercukupi atau tidak ditemukan pemimpin seperti ini, ya monarki akhirnya sangat rentan beralih menjadi bentuk tirani. Nah, akhirnya sifatnya sewenang-wenang dari sistem pemerintahan monarki. Ketika sewenang-wenang pada rakyatnya, yaitu ia menjadi tirani, yang dimana tirani ini adalah pemerintahan oleh satu orang. Nah, untuk siapa? Untuk kepentingan dirinya sendiri. Lalu ada juga aristokrasi. Jadi aristokrasi di sini ialah merupakan suatu bentuk ya pemerintahan yang lebih baik dari monarki ya sebenarnya. Kenapa? Karena dalam aristokrasi itu pemerintahan dikendalikan oleh orang-orang ataupun sekelompok orang-orang yang memiliki sifat yang baik, orang-orang yang berilmu. Namun tentu ketika tidak tercukupi, tidak adanya ya orang-orang yang berilmu, sifatnya yang baik, maka ini dapat berubah. Nah, apabila kelompok tersebut tidak bertindak berdasarkan kepentingan umum ya, orang-orang pintarnya tidak memiliki akhlak moral yang baik, sehingga ia tidak bertindak untuk kepentingan umum, akhirnya berubah dari aristokrasi ini akan berubah menjadi oligarki, yang dimana oligarki ini ialah pemerintahan ya oleh sekelompok oleh sekelompok orang, yang dimana ia mengutamakan kepentingan kelompoknya ataupun golongannya. Nah, jadi antitesa dari aristokrasi itu oligarki ya. Ini kan repot juga nih kan. Kalau bagaimana dengan kondisi Indonesia hari ini? Apakah memang lebih mementingkan
kelompoknya ataupun golongannya, ataukah memang sudah menjadi ini ya, mementingkan kepentingan umum. Lalu yang ketiga itu menurut Aristoteles ada politeia ataupun republik, yang dimana menurutnya bentuk pemerintahan inilah yang paling baik, karena memang dalam republik ini ia menggunakan sifatnya istilah republik konstitusional ya, yang dimana kekuasaan pemerintahan itu berada di tangan khalayak umum, yang dimana kebebasannya itu diikat atau dibatasi oleh konstitusi. Nah, konstitusi inilah yang menjadi acuan untuk pelaksanaan sistem pemerintahan. Jadi inilah republik ya, dimana pemerintahannya itu untuk seluruh rakyat, namun diatur ataupun diikat oleh aturan. Nah, sehingga pemimpinnya, pemerintahnya itu harus taat kepada aturan, kepada konstitusi sebagai acuan. Makanya kalau di Indonesia itu ada Undang-Undang Dasar tahun 1945. Ini sebagai acuan, sebagai konstitusi dasar dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Nah, namun ketika pelaksanaannya itu tidak sesuai, justru malah ia mementingkan kepentingan ini pemegang kekuasaan, nah menyalahgunakan wewenang kekuasaan pemerintahan untuk ya kelompoknya, untuk partainya, untuk pemerintahannya sendiri, sehingga seakan-akan ia menjadi penentu kebenaran sendiri dalam satu perspektif saja. Nah, akhirnya ia pun berubah yang tadinya sifatnya republik politeia, nah sehingga ia menjadi bebas dalam menentukan aturan dan juga semau-maunya. Nah, inilah yang disebut sebagai dengan demokrasi. Karena apa semau-maunya? Ya karena mereka ini tidak tahu sama sekali tentang pemerintahan. Ya, jadi demokrasi itu ialah pemerintahan dari orang-orang yang tidak tahu sama sekali tentang pemerintahan. Nah, makanya Aristoteles mengatakan demokrasi itu ialah sebagai sistem yang cacat sejak kelahirannya. Ini kata Aristoteles. Nah, makanya kita ini abu-abu akhirnya. Kita mau republik ataupun Pancasila atau demokrasi ya. Karena ya konsep yang dibawa kita itu ya Pancasila, Negara Kesatuan Republik Indonesia, seperti yang Bung Karno katakan, membawa konsepsi. Makanya istilahnya itu ataupun clue yang diberikan Soekarno itu agar dapat diterima dunia ya, demokrasi kita ini, ia mengistilahkan sebagai demokrasi terpimpin ataupun demokrasi Pancasila. Nah, ini sebenarnya hanya sebagai clue saja kalau saya melihatnya. Karena memang tidak mungkin dua hal yang sifatnya dasarnya berbeda disatukan menjadi satu, diintegrasikan. Nah, ini kan dasarnya dari mana tidak ada. Jadi kalau kata saya ini ya demokrasi terpimpin ataupun demokrasi Pancasila itu hanya clue saja. Clue sebagai bahwasanya memang hari ini konsep pasal ini ya, sila keempat belum bisa berjalan sesuai dengan yang dimaksud. Yang kedua itu agar dapat diterima saja oleh dunia, makanya memakai istilah demokrasi seperti itu. Kenapa? Karena demokrasi ini sangat rentan digunakan oleh ini ya golongan sekelompok orang, bahkan ya sekarang ya kalau kita lihat fenomena kan itu menjadi peluang juga sebenarnya bagi orang kaya dan juga penguasa, yang dimana ia bekerja sama untuk mempertahankan kekuasaannya. Kan seperti itu, yang dimana suara rakyat ialah hanya sebatas ini saja, legalitas saja, formalitas saja, yang dimana ketika terjadi permasalahan, rakyat bingung dan sulit untuk menyampaikan aspirasinya.
aspirasinya ya disampaikan hanya lewat demonstrasi saja, namun tidak sampai pada tahap ini ya clear gitu kan. Seharusnya kan permasalahan itu sudah selesai di bawah, ketika diketok di pemerintahan pusat ataupun daerah itu sudah tidak ada masalah lagi. Kalau misalkan memang kekuasaannya itu dari rakyat kan, seperti itu. Namun hari ini kan terbalik, jadi sifatnya itu top down dari pusat ataupun pemimpin menurunkan aturan, justru tiba-tiba di dalam masyarakat itu bergejolak, terdapat penolakan. Nah artinya apa? Artinya permasalahan menerima mufakat itu belum selesai di bawah. Ya memang tidak ada yang sempurna ya bentuk pemerintahan. Nah maka dari itulah kenapa Bung Karno dan para founding father kita itu ia membuat sebuah konsepsi baru, Pancasila, yang dimana satu-satunya di dunia. Bahkan konsep Pancasila ini ia tawarkan ke dunia ya di hadapan sidang PBB, yang dimana Bung Karno kan mengatakan, adakah tuan dan nyonya-nyonya di sini yang tidak setuju dengan Pancasila? Semuanya terdiam dan tepuk tangan akhirnya. Sehingga ini sebenarnya mereka sepakat dan setuju, karena memang Pancasila itu nilai-nilai yang universal yang sifatnya pasti, tetap, dan dapat diterima oleh siapapun juga. Dan ini pun seperti yang dikatakan oleh Aristoteles, bahwa konstitusi merupakan hal yang menunjukkan identitas satu negara. Aristoteles pun mengatakan karena negara merupakan kumpulan berbagai elemen masyarakat dalam sebuah konstitusi, maka ketika konstitusi berubah dan digantikan dengan konstitusi lainnya, maka negara juga akan ikut berubah. Maka dari itulah corak dari sebuah konstitusi sebuah negara itu ialah ketika di awal didirikannya ia memiliki corak dan karakter yang khas, yang dimana ia disesuaikan dengan lingkungan alamiahnya dan juga masyarakatnya. Kan seperti itu. Makanya Bung Karno mengatakan bahwa Indonesia ini tidak dibangun berdasarkan manifesto komunis dan juga deklarasi of independence gitu kan. Tidak dibangun berdasarkan pemikirannya Karl Marx, Lenin dan sebagainya, dan tidak didasarkan pada ini ya dasar pemikiran ya Thomas Jefferson, Hamilton gitu kan, para pendiri negara Amerika melalui deklarasi of independence. Nah, ia membangun konsepsi baru yang dimana kalau kita lihat inilah konsepsi yang sifatnya sangat modern, sangat universal, yang dimana luar biasa ya Pancasila ini. Ini menunjukkan identitas bangsa Indonesia sebagai bangsa yang religius, berkarakter, di mana memiliki sifat persatuan dan juga senang bermusyawarah, mufakat. Nah, serta interaksi sosial, nilai sosialnya tinggi. Kenapa perlu identitas? Ya memang dari sejak zaman dulu itu, pada masa Socrates pun ya, di dalam buku ini pun dijelaskan bahwa pola pemerintahan itu ya seperti halnya di Sparta, Kreta, dan Cartagania itu ya berbeda ya. Jadi kalau misalkan konstitusi di Sparta itu ya memiliki pola seperti halnya sangat menjunjung kaum perempuan, yang dimana sistem pemerintahannya bahkan perang sekalipun perempuan sangat berpengaruh ya. Kalau ini ya konstitusi Sparta yang ada di Lacedaemonia, jadi perempuan itu sangat berpengaruh bahkan dalam hal peperangan pun ya. Kemudian ya di sini pun perempuan sangat menjunjung tinggi memupuk kekayaan, yang dimana kekayaan tersebut dikumpulkan. Nah tentu di Lacedaemonia ini akhirnya bertentangan dengan dengan konstitusi ini
Sparta, sehingga apa, tidak menyebabkan kemerataan dan ketidakadilan mengenai pemilikan harta. Akhirnya terjadi kesenjangan. Nah, karena apa? Karena ya itulah, tidak adanya suatu aturan ataupun para legislator itu tidak membatasi penjualan pembelian melalui aturan. Nah, sehingga Lasedemonia itu didominasi oleh kaum perempuan, dan anak-anak pun berhasil untuk yang dimana mengumpulkan harta dan menentukan kesejahteraannya. Nah, itu berbeda dengan konstitusi di Kreta pula ya, di Kreta, di kota Kreta, yang dimana konstitusi dengan konstitusi Spartanya, beberapa poin yang membedakannya ialah dalam hal dana publik, yang dimana ia dapat dikelola dengan baik oleh para legislator. Nah, sehingga apa, misalkan ada jamuan makan untuk musyawarah para pemimpin masyarakat, itu dapat berjalan dengan baik. Karena itulah pengolahan dananya baik. Kemudian semua warga di situ diceritakan bahwa tidak terbebani dengan masalah biaya. Karena di kota Kreta ini ialah ya kelompok-kelompok para kosmik ataupun legislator itu dipilih oleh kelompok-kelompok bangsawan, sehingga cenderung bersifat oligarki ketimbang demokratis. Namun ternyata ya mempunyai sifat adil dan juga dalam hal pengolahan dana lebih baik. Nah, namun ya ini sangat rentan dengan penyelewengan jabatan. Ini biasanya terjadi di kalangan legislator. Lalu ada lagi mengenai konstitusi Cargania ya disebutnya. Jadi kalau misalkan Cargania itu orang-orangnya boleh memiliki jabatan yang dimana menganggap bahwa jaksa menganggap bahwa seorang jaksa itu kalau tidak salah ya dipilih berdasarkan keturunan. Nah, jadi ini bedanya nih. Jadi seorang jaksa itu dipilih berdasarkan keturunan. Ini beda dengan di Lasedemonia, yang dimana kalau di Lasedemonia itu posisi hakim itu untuk semua status ya, tidak hanya keturunan saja. Misalkan bapaknya jaksa, anaknya jaksa, semua kan begitu. Nah, itu bedanya. Jadi selain itu pun dalam konstitusi Cartagania ini, bahwa jaksa tidak boleh dari kalangan miskin ya. Nah, jadi harus dari kalangan orang-orang pandai dan juga kaya. Maka disinilah digunakan aristokrasi dan oligarki dalam hal kejaksaan. Nah, akhirnya apa? Orang-orang yang sama itu memiliki jabatan double. Ataupun ya misalkan dia sudah menjadi orang kaya, kemudian juga dia pandai, dia keturunan kerajaan, iya juga jaksanya, kan seperti itu. Nah, hari ini bagaimana nih? Nah, sehingga dari contoh perbedaan konstitusi pada masa zaman Yunani dulu ya, pada masa Aristoteles, kita dapat menemukan bahwasanya memang konstitusi, kemudian bentuk pemerintahan itu merupakan sebuah identitas dan eksistensi dari sebuah negara. Makanya ketika Indonesia memiliki sebuah konstitusi dan juga bentuk negara, itu menjadi ciri khas dan juga identitas bahwasanya negara kita ini adalah negara kebangsaan yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Kira-kira seperti itu. Nah, ini menjadi kunci bagi kemerdekaan Indonesia, yang dimana ketika kita memiliki permasalahan dalam hal kebangsaan dan kenegaraan, seharusnya di feedback kembali apakah kondisi hari ini terjadi
baik itu kondisi sosial, krisis politik, ekonomi lingkungan, penegakan hukum. Nah, itu di bagian mana bertentangannya? Apakah hukum-hukum yang dibuat itu sudah sifatnya itu tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 45? Nah, yang repot itu kan ketika aturan, kebijakan yang dibuat tidak di-feedback kepada Undang-Undang Dasar 45 dan juga Pancasila. Nah, itu. Oke, mungkin cukup sekian untuk podcast literasi kali ini. Semoga bermanfaat. Ini masih di part 1 ya. Insya Allah nanti jika sempat waktu kita akan melanjutkannya, membahas mengenai politik ya, karya Aristoteles ini. Terima kasih. Billahi fisabilillah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.